Hai guys, Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tutorial untuk menjalankan login dan register pada aplikasi Android Studio yang datanya akan langsung disimpan ke database. Tada! Oke, perkenalkan nama saya Dina Sonia Lumbantoruan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu menyiapkan database. Di sini pada PHP My Admin kami sudah membuat nama database-nya My API Android dengan tabel user yang mempunyai field ID user, username, password, dan juga email. Untuk langkah yang kedua, kami akan menyiapkan API dengan program PHP. Pada program PHP kami sudah menyiapkan config PHP, baru ada untuk connection-nya yang disesuaikan dengan nama database, yaitu My API Android. Dan untuk create datanya kami ubah menjadi API register yang mempunyai field username, password, dan juga email. Dan untuk check loginnya kami ubah menjadi API login, yaitu yang mempunyai field username dan juga password. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada Postman. Setelah tadi membuat connection pada Visual Code dan juga API login dan API register, selanjutnya kita masuk ke CMD lalu mengetikkan IP config. Lalu setelah mengetikkan IP config, maka akan muncul IP address-nya yaitu 192.168.561. Lalu setelah itu kita masukkan pada URL seperti ini. Sebelumnya kami sudah membuat folder dengan nama folder API, folder_API. Sebelumnya kalian buat di datac, lalu buka sampipi, lalu htdocs. Ini dia. Lalu setelah itu kita masuk pada check login, atau di sini kalian buat menjadi API login.php. Nah, setelah itu URL-nya yang ini kita salin, lalu kita masukkan ke Postman-nya seperti ini. Nah, setelah sudah melakukan check login pada Postman, kita masuk pada tahap yang kedua. Setelah itu kita memasukkan create data. Sebelumnya kita salin lagi pada bagian API register. Kita salin, setelah itu kita masukkan lagi ke bagian Postman-nya. Kita masukkan username-nya, lalu email, lalu password. Setelah itu, Perkenalkan, saya Maria Oktaviani Burutol dengan NPM 22152005. Di sini saya akan menyeting dan memberi penambahan library pada project Gradle dan Manifest. Di sini saya sudah membuka file Android Manifest XML. Lalu kita cari yang ini, project struktur. Lalu pada dependensi sini klik tambah, lalu library dependensi, lalu klik com.android.volley. Sini kita search. Nah, ini langsung oke kan aja. Di sini dia sudah tersedia, lalu kita oke kan. Ini dia sudah muncul komponennya.
Selanjutnya untuk mengecek apakah dia sudah berhasil, klik Gradle. Nah, di sini dia sudah tampil secara otomatis implementasinya. Lalu untuk mengecek apakah dia sudah tersambung ke internet, kita klik Android Manifest. Ini dia artinya sudah tersambung ke internet. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessica Sembolan dengan NPM 2215-1253. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5 menyiapkan UI dalam bentuk XML. Terdapat dua text view yaitu username dan password dan memiliki dua button yaitu button login dan register. Jika kita klik bagian username, di sini akan muncul codingannya yaitu ini. ID text username add username. Setelah itu di bagian password juga seperti itu, ID add password. Setelah itu bagian register sama juga, di sini memiliki 3 text view yaitu username, password, alamat. Jika kita dan 1 button yaitu register. Kita klik username, di sini bisa kita lihat ID add username. Begitu juga dengan password, ID add password dan alamat. ID add alamat. Setelah itu pada bagian button register, di sini bisa kita lihat ID BTN register. Lalu pada main activity, di sini kita bisa lihat hanya ada 1 text view yaitu hello selamat ujian. Bisa kita lihat ini. Halo, perkenalkan, nama saya Diana Mutia Sigangging dengan NIM 22152047. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian yang ke-6 yaitu menyiapkan codingan Java. Di sini ada 4 codingan Java yaitu ada DB contract, login, main activity, lalu register. Saya akan menjelaskan yang pertama DB contract. Fungsi dari DB contract ini adalah untuk memanggil codingan yang sudah kita buat pada Visual Code agar dapat terdeteksi di aplikasi Android Studio. Kita boleh lihat di sini ada API register.php, lalu API login.php dengan IP address-nya 192.168.561. Lalu yang kedua adalah login. Kita boleh lihat pada codingan login Java pada tahap yang pertama yaitu untuk mendeklarasikan variabel. Lalu pada tahap yang kedua adalah untuk membind. Lalu ini adalah tahap untuk memasukkan intent atau mengisi intent. Lalu kita boleh lihat di sini di request ini yaitu ada username dan password yang sesuai dengan yang akan kita daftarkan nantinya. Lalu di sini ada start activity intent yaitu untuk membuat intent baru yaitu ke main activity class. Jika nanti username dan password yang kita masukkan benar, maka login akan berhasil dan akan diarahkan ke main activity dengan respon adanya tulisan selamat datang. Lalu jika password dan username masih salah, maka login akan gagal.
seperti ini. Ini juga jika password atau username masih salah, codingannya seperti ini. Lalu kita masuk ke register Java. Pada register Java yang ini codingannya mirip dengan login. Tahapannya yang pertama sama dengan login, yaitu untuk mendeklarasikan variabel. Yang kedua adalah tahap untuk membind. Lalu di sini adalah tahap untuk membuat intent baru, yaitu nanti akan masuk ke login class. Ini adalah tahap untuk memasukkan atau mengisi intent. Lalu yang di sini juga ada string request seperti yang di login tadi, yaitu menggunakan db contract URL register. Jika di login tadi URL-nya db contract URL login. Seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk pada main activity Java. Fungsi main activity Java ini adalah jika login yang kita buat berhasil, maka akan terhubung ke main activity. Itu. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu testing. Kita akan coba run. Nah, di sini kita akan mencoba untuk register terlebih dahulu. Kita buat username-nya Mutia 123. Lalu kita masukkan passwordnya. Mutia 99. Lalu kita buat alamatnya Jakarta. Nah, kita coba register. Nah, daftar berhasil. Lalu kita lihat ke database kita. Kita lihat pada tabel user. Nah, di sini datanya berhasil, yaitu Mutia 123 dengan password Mutia 99, lalu alamat Jakarta. Lalu kita akan coba login. Lalu kita masukkan passwordnya Mutia 99. Kita coba login. Selamat datang, lalu login berhasil. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.